Apa soft sourdough itu jenis adonan roti? Dari member ya tentang Kak tolong dong bikin soft sourdough, padahal kita sendiri punya roti banyak masterclass yang variasi khusus 100% soft sourdough, itu kita punya banyak pilihan ya. Cuma kita oke lah kalau memang banyak yang minta yang soft sourdough, makanya kita keluarin nanti ada beberapa vol. Apa sih sourdough itu? Sourdough itu adalah adonan asam ya kalau bahasa diterjemahkan. Tapi dalam artian sourdough yang dikenal di luar itu adalah metode di mana menggunakan ragi alami. Ragi alami ini adalah bisa kita katakan starter, ada levain, ada juga yang dalam bentuk starter dalam bentuk pasta madre kayak gitu ya. Jadi itu menghasilkan profil yang harapannya ada yang asamnya, ada yang bilang asamnya itu pasta madre dia lebih ringan, lebih soft kayak gitu ya. Apa termasuk adonan dengan metode biang? Adonan dengan ragi 100% alami kayak gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan ragi hybrid gimana? Bisa kembali ke persepsi masing-masing, karena kalian bisa tanya maunya calon pembeli. Jangan sampai calon pembeli tanya apa ini sourdough? Karena yang di dalam pikiran mereka ketika sourdough adalah harusnya itu yang dimaksud adalah dengan menggunakan ragi alami, bukan ragi hybrid. Bukan dalam artian ragi instan kemudian pakai biang kita bilang sourdough. Itu yang seharusnya. Tapi ya terserah. Kita kan sebagai penjual kita punya cara masing-masing untuk melayani customer ya. Tapi kalau customer tanya, ada sedikit di situ yang namanya misinformasi, karena yang customer mau, yang customer pikirkan adalah mendapatkan 100% roti ragi alami. Apa diajarkan membuat sourdough starternya juga? Mulai dari nol, yaitu starternya sendiri. Starternya akan kita ajari gimana caranya fit, gimana caranya nanti dia benar-benar liar. Jadi bukan sourdough asal sourdough terus asal rotinya mengembang, banyak hal. Dan itu yang akan di sini kita nanti ajarkan, kita bagi tips dan triknya benar-benar bukan cuma sekedar tips tapi rahasianya kayak gitu ya, yang juga kita pakai. Dan juga nanti ada banyak hal yang dimana nanti rotinya itu diharapkan menjadi skala internasional. Soalnya kebanyakan roti sourdough itu identik dengan keras dan alot. Maksud banyak yang masih bingung apa itu soft sourdough. Jadi kalau soft sourdough ya itu memang adalah sourdough 100% yang adonannya itu pakai bukan lindo tapi rich dough. Jadi rich dough atau enrich kayak gitu ya. Enrich itu dalam artian kita pakai lemak banyak. Kita pakai yang namanya susu, kita pakai namanya whipping cream yang dairy ya, bukan yang non dairy. Kalau non dairy itu jatuhnya dia tetap kering kayak gitu ya. Kemudian kita ada juga pakai lemak dari telur, itu banyak kayak gitu ya. Kalau yang lindo, yang model kayak country bread atau rustic bread, itu memang mereka lindo. Jadi bukan karena kalau soft sourdough dia bukan, itu jenisnya. Jadi dua jenis daripada adonan roti itu ada dua ya, cuma lindo atau enriched dough, sudah selesai. Kemudian baru masuk ke raginya apa? Instan, alami, biang kayak gitu ya, atau hybrid kayak gitu ya. Jadi itu harus jelas. Kalau hari ini kita ketemu dengan klien atau customer yang kritis kayak gitu kan, informasi sangat banyak ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan yang namanya opportunity cuma karena kita salah labeling kayak gitu. Harapannya di situ. Tapi bisa dipakai sesuai dengan relevan masing-masing kayak gitu ya. Bagaimana kalau sudah punya starter sendiri? Kita saranin untuk tidak membuang starternya, tapi mencoba yang baru starternya kita kayak gitu ya. Jadi nanti dia akan membuktikan materinya dia, starternya dia dengan materi daripada kursus bank private kayak gitu ya. Karena rotinya tidak akan mengembang maksimal jika menggunakan starter yang salah atau penanganan starter yang salah. Jadi kayak gitu ya. Entah itu mau Apakah roti sourdough itu termasuk gluten free? kenapa ada yang bilang statement sourdough itu kok gluten free, itu nggak benar. Jadi masih ada glutennya, tapi dia lebih mudah dicerna. Jadi untuk beberapa orang yang sensitif dengan ragi instan, apalagi dengan biasanya kalau kita lihat range harga ya, kita nggak bisa salahin ya. Kalau range harganya yang ekonomis, biasanya mereka dikejar yang namanya quantity. Jadi sehingga kualitinya ya seperti itu, karena dia mainnya di quantity, pangsa pasarnya. Itu ragi pemakaian yang banyak, itu sangat membebani yang namanya proses pencernaan kita kayak gitu ya. Itu raginya pemakaian banyak akan membebani benar-benar proses pencernaan kita. Nah, itu yang nanti bisa menimbulkan yang untuk yang sensitif ya, autoimun atau dengan kapasitas orangnya masing-masing itu bisa begah, sampai perih, sampai juga ada timbul rasa nyeri di ulu hati. Itu memang benar kayak gitu ya. Makanya ketika kita sebagai penjual jangan sampai kita mengedukasi ke orang produk kita apa, kita bilangnya apa, itu jangan kayak gitu ya. Karena nanti ada takutnya ada kendala di depan ketika kita sebagai penjual, kemudian karena memakan produk kita dan kita sendiri nggak tahu produk knowledge kita, itu jadi bahaya di depan kayak gitu ya. Karena juga ada toko yang tidak bertanggung jawab, yang misal kita ambil contoh yang kemarin ada kasus besar ya, gluten free vegan, no dairy, no egg, nah, akhirnya jadi perkara kan ya kayak gitu ya. Kita nggak menjawab lebih ke situ. Cuma masalah sourdough itu hari-hari ini banyak sekali yang tanya dan DM apa sih, cuma kita belum bisa jelasin kayak gitu ya, karena terbatasnya waktu. Juga di sini kita akan kasih tahu tips gimana sih caranya sourdough kalian atau starter kalian itu benar-benar liar. Karena kita ada statement kita keluarin memang ya, sourdough yang sekarat sama yang liar. Jadi sourdough setelah kita tahu itu pakai hybrid atau alami atau biang,
itu ada lagi, yaitu starternya gimana prosesnya. Starter ada yang liar, ada starter yang sekarat. Starter sekarat itu kayak gimana? Tidak di feed secara sehat ya, kayak gitu ya. Kalau kita anggap itu starter itu seperti bayi. Kalau kita mau bayi kita sehat, yang punya bayi, yang punya anak atau yang punya keluarga pasti paham ya. Kita paham bahwa satu hari kita harus makan berapa kali, kayak gitu ya. Ada juga yang namanya pengabaian. Jadi starter itu sama, karena mereka itu makhluk hidup, kayak gitu ya. Kita harus pahami mereka makhluk hidup, bukan bahan pengembang kimia seperti baking powder, baking soda atau yang lainnya, kayak gitu ya. Dia akan menghasilkan gas fermentasi yang akan mengembangkan adonan kita kalau dia diproduksi dengan sehat, dengan cara yang sebagaimana mereka harus diperlakukan, karena mereka itu makhluk hidup, kayak gitu ya, starter itu ya. Kalau kita pakai yang starter dari ragi instan atau komersial, dia memang dikembangkannya di lab, kayak gitu ya, di laboratorium, kemudian dia konsisten modelnya. Tapi kalau yang namanya sourdough itu sudah tergantung iklimnya kita, tergantung pH airnya kita di situ, tergantung dengan kelembapan dan suhu. Jadi itu semua pengaruh. Makanya ada yang namanya kok rotinya kok kelihatan lengket ya, tapi dia memang sourdough asli 100% ya. Ya karena kurang ngembang. Itu karena ada nanti tipsnya gimana, caranya gimana, starternya itu bisa liar. Jadi kalau starter liar itu sangat amat membantu produk kita sendiri, yaitu dalam adonan roti dia akan menjadi lembut, dia akan menjadikan mengembang sempurna, bukan lengket kalau digigit, kayak gitu ya. Meskipun itu nanti banyak cara, ada dekas 2-3 kali, ada juga sampai yang maksimal 4 kali, tergantung artisannya, tergantung harga jualnya, karena segala proses itu kita nggak bisa samain. Kalau kita lagi bahas prosesnya artisan, kemudian yang main skalanya di harga ribuan, itu nggak masuk, kayak gitu ya. Kita nggak lagi ngomong itu, kita lagi ngomong gimana caranya soft sourdough itu memiliki jati diri yang jelas, bukan yang abu-abu, kayak gitu ya, karena banyak yang tanya memang. Kemudian di next post kita akan membahas yang namanya apa sih ragi liar dan ragi sekarat. Siapa tahu nanti tips-tips yang selanjutnya ini akan membantu banyak sobat baker yang mungkin hari ini lagi banyak digemari ya, soft sourdough itu. Bukan cuma soft sourdough, bahkan ada yang country bread juga yang dulu kita kalau mau beli itu banyak yang PO, sekarang hari ini masih banyak yang sudah mengerjakan ready stock itu. Jadi kenapa kita kok bagi-bagi gratis tipsnya, karena supaya nanti UMKM, UKM itu bisa pakai materi ini gratis gitu ya. Kemudian kalian kembangin sendiri di dapur kalian atau di pantry kalian kembangin sendiri di produk kalian dengan harapan ya nanti perekonomiannya membaik, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa ini yang bertanya tentang soft sourdough. Jadi yang gimana yang seharusnya, kita ulangi lagi singkat, soft sourdough yang seharusnya adalah memang 100% ragi alami. Ya, tidak masalah berapa hari dia buat, tapi yang harusnya kalau kita mau jujur ke konsumen, namanya sourdough ya itu pakai 100% ragi alami. Kalau kita pakai ngomong biang jangan, karena kenapa? Bakery yang artisan itu pakai biang gitu ya. Roti-roti biasa nggak melabeli dirinya sourdough karena mereka memang tahu mereka pakai biang, kayak gitu ya. Jadi tapi tergantung, kalau kita mau labeling tetap sourdough ya silakan. Nanti kalau ketemu yang namanya customer yang paham, yang smart ya kalian akan kualan sendiri. Kemudian branding kalian akan dipertaruhkan, reputasi kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Dan ini diharapkan untuk menjadi edukasi, bukan untuk menggurui, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi cuma menjawab pertanyaan yang banyak sekali. Bahkan juga ada member sendiri yang tanya tapi belum sempat kita jawab karena kadang ada sesuatu yang nggak perlu dibahas gitu ya, karena sudah tahu kok aslinya. Cuma hari ini kita bikin postingan ini karena kita akan mengarah ke yang namanya ragi liar itu kayak gimana, ragi sekarat itu kayak gimana. Nanti kalian bisa praktekkan di dapur kalian sendiri dan harapannya supaya ini membantu sourdough kalian itu benar-benar bermanfaat ya. Pokoknya level up secara instan kayak gitu ya. Oke, jangan lupa cek di post selanjutnya tentang ragi liar dan ragi yang sekarat alami ya. Oke, see you.